Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Anas rahimakumullah. Di pagi yang sejuk ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya, di mana di dalamnya banyak keutamaan untuk bisa duduk di majelis yang mulia ini. Di antaranya adalah Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Allah akan memberikan rahmat, ketenangan, dan ketentraman. Bahkan Allah akan menyebut-nyebut orang yang berada di majelis seperti kita ini kepada para penduduk langit. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, orang yang menghadiri majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih baik daripada menjenguk orang sakit, lebih baik dari melayat 1000 jenazah. Luar biasa. Hanya sekedar duduk di majelis, mendengarkan kajian ilmu, Allah akan berikan berbagai macam keutamaan. Salawat, beriring salam, semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulsub pagi ini sehubungan dengan akan diadakannya pilkada, yaitu pemilihan pemimpin baik dari bupati, wali kota maupun gubernur. Maka kulsub pagi hari ini saya mengambil judul mengenai pemimpin, tentu dalam perspektif Islam. Kita awali dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun." Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya. An ra'iyatihil imamu ra'in mas'ulun. Seorang imam adalah pemimpin, dan dia juga akan dimintai pertanggungjawaban. An ra'iyatihir rajul ra'in fi ahlihi huwa mas'ulun. Demikian juga seorang pria, seorang suami adalah seorang pemimpin bagi keluarganya, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi diri kita sendiri ini termasuk pemimpin, baik pemimpin untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga. Maka kepemimpinannya ini semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, kira-kira menurut Bapak ini menjadi pemimpin ini berat apa enggak nih? Gimana Komandan? Berat ya? Tapi kok banyak yang mau, Pak? Apa karena iming-imingnya ya? Loh, kalau iming-imingnya kan mungkin di dunia, Pak. Ini pertanggungjawabannya nanti, Pak. Baik tanggung jawab secara sosial, masyarakat, rakyat, maupun nanti tanggung jawab di akhirat.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Walaupun pemimpin atau jabatan ini banyak diminatin, bahkan sampai antusias, ambisi, mengeluarkan modal besar hanya sekedar untuk menjadi pemimpin atau jabatan. Karena ini resikonya berat, Pak. Pemimpin ini risikonya berat. Dulu zaman Nabi SAW, Nabi pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah. Kata Nabi ini, wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberi karena memintanya, niscaya akan dibebankan kepadamu. Jadi semua urusan akan dibebankan kepadanya. Nah ini poinnya. Dan tidak akan ditolong oleh Allah. Ini kan berat Pak di sini Pak. Ini kalau meminta. Berat. Tetapi jika diberikan kepadamu tanpa memintanya, niscaya engkau akan ditolong oleh Allah. Ya ini bedanya itu Pak. Pemimpin itu harus ada. Tapi cara mendapatkan kepemimpinannya itu bagaimana? Kalau memang ada ambisi, ada keinginan, bahkan mengeluarkan modal besar untuk dijadikan pemimpin, nah ini yang resikonya Pak. Semua urusan dibebankan padanya dan tidak ditolong oleh Allah. Sedangkan kalau ia ditunjuk, dijadikan pemimpin tanpa mengeluarkan modal yang besar, nah ini masalahnya bisa enggak zaman sekarang ini jadi pemimpin tanpa modal? Bisa enggak Dan? Susah ya? Angel. Ya itulah zaman sekarang. Kalau bisa sebaik-baik pemimpin ya nggak usah ngeluarin modal. Karena resikonya kalau ngeluarin modal pasti akan nyari balik modalnya. Sehingga sangat dimungkinkan dengan mengembalikan modal ini akan menabrak mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Ini risikonya di situ. Makanya Islam mengakomodir ada syarat-syarat atau kriteria untuk menjadi pemimpin. Sehingga seorang pemimpin itu tahu bahwa ada sesuatu yang benar, ada sesuatu yang salah. Mana yang harus dilaksanakan, maka atau mana yang harus dihilangkan. Nah, di dalam surat Al-Hajj ayat 41 itu menjadi kriteria seorang pemimpin. Karena pemimpin itu pada hakikatnya semua bisa menjadi pemimpin karena izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ketika memberikan kedudukan seseorang di bumi ini, maka syaratnya minimal ada 4. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina immakannahum fil ardi. Yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi. Kedudukan di bumi ini maksudnya pemimpin, Pak. Nanti dilihat tafsirnya baik dari Muyassar atau di Ibnu Katsir. Itu mereka aqamus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Jadi orang yang diberikan kedudukan di muka bumi ini, mereka melakukan sholat.
melaksanakan sholat. Nah kalau ada pemimpin yang nggak sholat gimana? Berarti melanggar syariat. Kemudian menunaikan zakat. Ada nih zakat, ini ada zakat, berbagai macam zakat. Bisa jadi seorang pemimpin kelewatan untuk membayar zakat. Kemudian menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali semua urusan. Nah makanya seorang pemimpin hendaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kesempatan yang luar biasa Pak, untuk menyampaikan kebenaran di depan warganya, di depan rakyatnya. Maka sebagai syarat untuk menjadi pemimpin, maka Islam menganjurkan seorang pemimpin harus bisa berdakwah. Berdakwah nggak harus ceramah seperti gini, pokoknya berdakwah aja, menyampaikan kebenaran dan melarang perbuatan mungkar. Jadi kalau ada seorang pemimpin ketika diberi kesempatan untuk memberi sambutan, sampaikan Pak, selipkan di situ kebenaran-kebenaran yang diturunkan dari Islam. Nah ini disuruh sambutan malah nggak mau, repot Pak. Ya, jadi perkara-perkara ini semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu menggunakan tadi kan sholat, zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang keempat adalah menggunakan hukum Allah. Kan tadi ayatnya kembali urusannya kepada Allah kan, maka ini semua urusan memakai hukum Allah. Ini kan enak. Kalau orang pemimpin seperti ini insya Allah lancar jaya Pak. Namun apa konsekuensinya jika tidak menggunakan hukum Allah? Kata Al-Maidah ayat 44, seorang pemimpin yang tidak menggunakan hukum Allah dihukumin kafir. Ya, dihukumin kafir. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran, mereka tergolong orang-orang kafir. Benar ya Pak Jul ya? Al-Maidah 44 Pak. Coba kita lihat tafsirnya dari Ibnu Abbas. Penafsiran ini datang dari sahabat Nabi SAW, yaitu Al-Bara Ibnu Azib. Penafsiran ini sesuai dengan konteks ayat yang terkait dengan orang-orang Yahudi yang suka mengubah hukum Allah. Di ayat Al-Maidah itu kan man gitu kan. Man ini sebenarnya kan untuk umum. Tetapi bisa juga untuk khusus. Yaitu tafsirnya yaitu kepada orang-orang Yahudi. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena ingkar terhadap hukum Allah atau menganggap bahwa selain hukum Allah lebih baik dari hukum manusia, itu adalah orang-orang yang kafir. Yang disampaikan oleh Ibnu Abbas yaitu man jahada ma anzalallah faqad kafar wa man aqribihi walam yahkam fahuwa dzalimun fasikun. Barang siapa yang ingkar terhadap hukum yang telah Allah turunkan, dia telah kufur. Dan barang siapa menetapkan hukum Allah tetapi dia tidak berhukum dengannya,
dia termasuk orang yang zalim, orang yang fasik. At-Tabrani dalam Al-Jama'i Al-Bayan. Demikian tafsir surat Al-Maidah ayat 44 menurut Ibnu Abbas tadi. Akan tetapi hukum yang bukan mengambil dari hukum Allah adalah peraturan yang diterapkan untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan rakyat, selama tidak melanggar syariat itu boleh. Misalnya apa, Pak? Misalnya hukum lalu lintas. Ya kan? Boleh. Selama tidak melanggar syariat, boleh. Membuang sampah sembarangan, dilarang. Boleh. Ya, itulah hukum-hukum yang tidak menggunakan hukum Allah, tetapi karena ini kemaslahatan dan tidak melanggar syariat, maka dibolehkan. Lalu kita buka surat As-Sajdah. Surat ke-32 ayat 24. Ini sebagai dukungan ayatnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahdu nabi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi Allah sebenarnya yang sudah menentukan siapa yang menjadi pemimpin-pemimpin di antara kita. Dan pemimpin yang ditunjuk, yang ditakdirkan itu adalah orang-orang yang memakai petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Di Jogja itu kan lagi marak itu, miras. Ya. Lagi marak miras, maka banyak demo-demo di sana. Nah ini kalau pemimpinnya nggak sensi, bahaya ini. Karena tidak menggunakan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Padahal jelas miras itu haram. Tapi kenapa bisa diperjualbelikan dengan bebas? Bahkan sebebas membeli es teh, Pak, katanya. Kan luar biasa. Tapi alhamdulillah saya udah dengar kemarin Jogja waras tanpa miras. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa habis semua. Karena ini untuk generasi berikutnya kan bahaya. Ya, itulah jelas seorang pemimpin dalam memimpin harus didasarkan pada petunjuk Allah. Nah, kemudian resiko memilih pemimpin yang buruk jika ada pemimpin yang lebih baik. Ini ada resikonya, Pak. Ini suatu kelompok ya, suatu kelompok atau komunitas lah gitu. Kita nggak usah skup negara, skup yang kecil aja dulu. Ketika ada suatu pemilihan pemimpin, tetapi kelompok ini memilih pemimpin yang buruk daripada yang lain yang sebenarnya ada, maka ini resikonya berat, Pak. Jika diketahui adanya pemimpin yang lebih baik, kalau zaman sekarang mungkin bisa dilihat pemimpin yang baik dari track recordnya, Pak. Dari jejak digitalnya ya. Ya. Itu bisa dilihat di situ. Ya. Tetapi memilih atau menjadikan pemimpin yang buruk, maka dicap atau divonis sebagai pengkhianat. Nah, maka dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda,
Barang siapa yang mempekerjakan seorang laki-laki dari suatu kelompok, maksudnya menjadikan pemimpin, dan dari kelompok tersebut ada yang lebih baik, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, dan mengkhianati semua orang muslim. Jadi menjadi pengkhianat. Pengkhianat apa Pak? Pengkhianat itu orang munafik Pak. Maka kalau ada dua calon pemimpin, ini udah diketahui track recordnya baik, jejak digitalnya baik, sedangkan yang satu itu udah ketahuan ini. Tetapi ini yang dipilih, maka kelompok ini akan dicap sebagai pengkhianat. Orang yang menjadikan pemimpin yang buruk tadi dicap sebagai pengkhianat. Pengkhianatnya nggak main-main Pak. Pengkhianat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada kaum muslimin. Lalu dari Ibnu Abbas lagi, Nabi bersabda, barang siapa yang mempekerjakan seorang dari kaum muslimin dan ia tahu bahwa di antara mereka ada yang lebih baik darinya, ini lebih lagi tahu Pak, dan lebih paham dari kitab Allah dan sunnah Nabi, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah, Rasul, dan seluruh kaum mukminin. Nah, itulah resikonya kalau mengangkat seorang pemimpin yang buruk, yang track recordnya sudah ketahuan. Nah, di atas secara tekstual menjelaskan bahwa mengangkat seorang pejabat atau pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang merusak konstitusi, itu Pak Zil ya, dalam suatu komunitas masyarakat, padahal di dalam komunitas itu tersebut ada yang lebih baik, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah. Berat nih Pak. Nah, kira-kira zaman sekarang ini masih ada nggak pemimpin-pemimpin yang diangkat dari golongan yang kurang baik Pak? Pasti ada Pak. Karena mungkin saja nepotisme. Benar Pak? Mungkin juga karena pertemanan. Ya? Iya Pak. Ya itulah akhir zaman yang penuh dengan fitnah, maka kita perlu hati-hati. Nah, pemimpin yang seperti itu, yang buruk, di hari kiamat kelak akan membawa bendera dikibarkan setinggi-tingginya Pak, sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Nah, ini disampaikan oleh Nabi SAW. Dari Abu Sa'id, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, di hari kiamat kelak, setiap pengkhianat dari kalangan pemimpin akan membawa bendera yang dikibarkannya tinggi-tinggi sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Ketahuilah, tidak ada pengkhianat yang lebih besar daripada pengkhianat seorang penguasa terhadap rakyatnya. Hadis riwayat Muslim. Wah, pengkhianat paling besar ini Pak. Ya. Boleh nggak kita memerangi pemimpin yang zalim, yang buruk? Kita kudeta boleh nggak Pak? Pak Zul mikir. Boleh nggak rakyat itu mengkudeta lah, gitu aja lah. Mengkudeta seorang pemimpin yang zalim lah. Pemimpinnya ini zalim Pak, buruk itu. Boleh? Asal konstitusional. Asal konstitusional ya.
nggak boleh selama pemimpin itu melaksanakan sholat, Pak. Iya. Orang yang banyak yang sholat, tapi kan zalim kan banyak, Pak. Tetap aja perkara dunia masih kental, ya. Sehingga menghalalkan segala cara. Nah, sehingga kalau udah begitu, tadi di awal kan modal besar harus dikembalikan, ya udah, dia akan menabrak aja. Nah, orang yang walaupun pemimpin seperti itu sholat, tapi rakyat tidak boleh mengkudeta. Gitu. Kita bacakan hadisnya, hadis nomor 5. Dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan datang para penguasa, kalian mengenal mereka, namun kalian mengingkari perbuatan mereka. Kita kenal nih dengan pemimpin, tetapi kita mengingkari perbuatan mereka karena buruk. Siapa yang tahu kemungkarannya, hendaklah berlepas diri. Nah, seperti tahun-tahun lalu saya berlepas diri. Berlepas diri dari pemimpin yang zalim. Dan barang siapa mengingkari, maka ia telah selamat. Cukup mengingkari, Pak, dari sifatnya yang zalim. Terus, tetapi bagi yang ridho dan mengikuti, ini penjilat, para sahabat langsung menyelah. Bagaimana jika kita perangi saja? Bagaimana kalau jika kudeta saja? Maka Rasulullah menjawab, la, tidak. Selama kola lama sholah, selama mereka masih sholat. Hadis riwayat Muslim. Jadi walaupun pemimpin itu buruk, tetapi mereka masih melakukan sholat, kita juga nggak tahu sholatnya bagaimana. Yang penting kita pernah lihat jengkang-jengking itu, Pak, sholat, ya udah, biarin aja. Biarin urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kewajiban kita kalau kita melihat pemimpin seperti itu, Pak? Tadi kan nggak boleh memerangi, nggak boleh mengkudeta. Lalu apa yang kita lakukan? Berdoa, betul, Pak. Kita mendoakan, mintalah hak kepada Allah. Maksudnya mendoakan. Ini hadisnya dari Zaid bin Wahab dari Abdullah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh sepeninggalku akan ada penguasa-penguasa negara yang mementingkan diri sendiri dan membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tidak kalian sukai. Nah, terjadi nggak nih, Pak? Terjadi kan kemarin? Membuat kebijakan sendiri semau gue, gitulah. Terabas aja lah konstitusi. Yang harusnya belum cukup umur dibikin cukup. Yang harusnya apa itu kemarin, Pak? Masuk di MK itu udah. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa yang Anda perintahkan kepada kami ketika mengalami tersebut? Rasulullah menjawab, tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita harus menunaikan kewajiban kita, Pak. Kita disuruh bayar pajak PBB, ya bayar, Pak. Nanti urusannya sama Allah. Perkara ada yang mengatakan pajak haram, urusannya sama Allah. Karena ini perintah pemerintah. Dan kewajiban kita sebagai warga, sebagai rakyat, mendoakan. Dan sebaiknya mendoakan yang baik-baik.
Itu Pak. Adapun nanti dia buruk berbuat semaunya, itu udah kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih lagi kalau ada orang yang berilmu atau ulama itu tidak sepatutnya mendekati umara. Jadi nggak pantas Pak. Karena dikhawatirkan seorang yang berilmu atau ulama ini mendekati umara akan terkena fitnah. Apa kira-kira fitnahnya Pak? Bisa jadi dia akan cinta dunia Pak. Memang dunia itu hijau. Dan yang paling berat lagi akan jauh dari Allah. Ada subhat karena lezat dan hijaunya dunia. Inilah fitnah seorang ulama ketika mendekati umara atau pemimpin. Bahayanya seperti itu dimasukkan ke dalam neraka yang namanya Jubbul Husn. Ini neraka yang mengerikan Pak. Kita bacakan hadisnya, hadis nomor 11. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari Jubbul Husn. Mendengar itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Jubbul Husn? Beliau menjawab, yaitu sebuah lembah di neraka jahanam. Oh, neraka jahanam masih punya lembah. Dan jahanam pun berlindung darinya 400 kali setiap hari. Ini neraka jahanam aja masih berlindung dari Jubbul Husn itu. Sehari 400 kali. Beliau ditanya lagi, ya Rasulullah, siapakah yang akan memasukinya? Maka Rasulullah menjawab, ia dipersiapkan bagi para qori yang berlaku riya. Jadi hati-hati nih baca Quran tapi karena ingin didengar sum'ah, ini bahaya Pak. Dan qori yang paling dimurkai Allah adalah orang-orang yang mengunjungi para penguasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah ini bahayanya Pak. Orang-orang yang seperti itu kalau sampai terkena fitnah subhat, maka dia akan terbawa kepada sesuatu yang buruk, maka akan dimasukkan ke dalam Jubbul Husn. Ngeri ya Pak ya? Ngeri banget nih. Nah, itulah beberapa mengenai rambu-rambu seorang pemimpin dan bagaimana kita memilih suatu pemimpin. Nah, termasuk jihad yang paling utama, ini kalau bisa Pak, menyampaikan kebenaran, kritik di hadapan pemimpin. Pemimpin yang dolim tentu, yang jauh dari kebenaran. Nah ini memang diperlukan Pak, tetapi harus punya modalnya ilmu dan nyali. Nah, harus berani Pak. Nah kalau nggak ada dua itu jangan, itu nanti akan malah menjadikan sesuatu yang tidak baik. Kita bacakan hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim atau pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud. Yaitu syaratnya itu tadi Pak.
Memang penguasa itu harus dikritik, tidak bisa didiamkan kalau ada sesuatu yang tidak baik. Dan yang mengkritik, yang menyampaikan itu harus punya ilmu dan keberanian, nyali Pak. Nah itu untuk membuat suatu pemerintahan menjadi benar. Nah kemudian seorang yang taklid kepada pemimpin, kalau zaman sekarang ini penjilat Pak, pengikut pemimpin yang zalim, konsekuensinya tidak diakui sebagai umat Nabi. Bahkan kelak tidak akan bisa menengguk telaga Nabi. Di mana telaga Nabi itu sekali tenggukan itu bisa membuat tidak haus. Dari Ka'ab bin Ujrah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ka'ab, saya memohon perlindungan kepada Allah untukmu dari perbuatan para penguasa setelahku. Barang siapa yang mendatangi mereka lalu mempercayai kedustaannya mereka serta membantu mereka dalam perbuatan zalim, maka dia bukan dari golonganku, juga tidak akan melewati telagaku." Nah ini berat Pak. Sekarang ada nggak penjilat-penjilat yang mengikuti pemimpin zalim? Mereka tidak membenarkan kedustaan mereka, mereka juga tidak membantu mereka dalam berbuat zalim. Sebentar nih gimana? Atau tidak mendatangi mereka dan tidak membenarkan kedustaan mereka, juga tidak membantu mereka dalam berbuat zalim, maka dia termasuk golonganku. Dan saya termasuk dari golongannya serta dapat mendatangi telagaku kelak. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi tadi dikatakan seorang pengikut yang sangat setia dan mengikuti kemauannya dalam berbuat dusta maupun zalim, maka kelak tidak diakui sebagai umat Nabi dan tidak akan mendapatkan tegukan telaganya. Ini hadisnya panjang kalau yang di telaga ini, Pak. Tetapi walaupun dia sebagai pengikut tetapi tidak mau berdusta dan tidak mau zalim,